Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang mungkin udah sering Anda dengar ya. Mindfulness, kesadaran penuh. Iya, mindfulness. Sering banget dibahas ya. Betul. Tapi kita nggak akan cuma ngolang-ngolang yang ada di, katakanlah, majalah kesehatan gitu. Kita mau bongkar bukti ilmiahnya. Gimana praktek ini, secara harfiah loh, bisa mengubah struktur otak Anda. Menarik banget ini, jadi beneran sampai ke level fisik otak ya. Iya, sumber kita kali ini lumayan kaya nih. Ada rangkuman berbagai penelitian, artikel, termasuk dari koleksi Harvard Business Review soal kecerdasan emosional dan ketahanan. Oke, HBR ya. Biasanya datanya kuat tuh. Nah, misi kita jelas. Kita bedah sains di baliknya. Terus kita cari tahu apa sih dampaknya secara nyata buat Anda. Yuk kita mulai aja penjelajahannya. Siap, mari kita lihat. Jadi mengerti mengapa? Oke, jadi klaim utamanya ini cukup cukup berani ya. Riset terbaru nunjukin bukti kuat kalau melatih kesadaran penuh, itu kan intinya mindfulness ya. Iya, fokus ke momen saat ini tanpa menghakimi. Nah, itu benar-benar mengubah otak. Udah bukan lagi soal, oh bagus kalau punya skill ini, tapi udah mulai dianggap penting untuk dimiliki, apalagi buat para profesional. Gimana nih? Ini beneran atau cuma klaim bombastis aja? Kedengarannya memang kuat ya klaimnya, tapi data pendukungnya itu semakin solid loh. Ini bukan cuma soal perasaan kita jadi lebih enak sesaat gitu, bukan. Oke, jadi ada bukti konkret? Ada penelitian konkret. Misalnya ada studi ke pekerja di perusahaan bioteknologi, lingkungannya kita tahulah ya, tekanan tinggi banget. Pasti stres ya? Nah, itu dia. Setelah mereka rutin ikut pelatihan mindfulness, itu kelihatan ada perubahan aktivitas otak yang bisa diukur. Beneran terukur. Oh iya, di bagian mana otaknya? Yang teramati secara spesifik itu ada pergeseran aktivitas di korteks prefrontal. Itu area otak yang bisa dibilang penting banget buat ngatur suasana hati, fokus, terus juga ketahanan emosional kita. Korteks prefrontal ya, pusat kendali gitu ya? Bisa dibilang gitu, kayak kita ngelatih otot mental tertentu lah. Jadi mereka yang latihan mindfulness, ini rata-rata ya sekitar 30 menit sehari selama 8 minggu. Lumayan konsisten ya, 8 minggu. Iya, perlu komitmen. Nah, mereka itu nunjukin pergeseran. Dari pola aktivitas otak yang tadinya cenderung reaktif banget sama stres, jadi ke pola yang lebih tenang, lebih tangguh. Terus mereka juga lebih cepat bangkit lagi setelah ngadepin kesulitan. Otak mereka itu secara fisik beradaptasi. Wow. Jadi ini bukan sugesti ya, tapi beneran ada perubahan biologis yang terjadi. Betul, ada perubahan fisik yang bisa diobservasi. Lalu, gimana nih perubahan di level otak ini munculnya di kehidupan sehari-hari? Sumber kita kan nyebutin banyak manfaat tuh. Yang paling kelihatan dari bukti-bukti yang ada apa aja? Manfaatnya itu macam-macam ya, dan saling nyambung sebetulnya. Peningkatan fokus itu salah satu yang paling sering disebut. Dan ini relevan banget ya di zaman sekarang yang banyak gangguan digital. Oh iya, notifikasi terus-terusan ya? Nah, itu dia. Kemampuan buat ngelola gangguan kayak gitu jadi lebih baik. Terus ada juga peningkatan dalam pengaturan diri. Jadi lebih bisa ngendaliin impuls, ngendaliin reaksi emosional. Jadi nggak gampang kepancing gitu ya? Kurang lebih gitu. Ini ujung-ujungnya bikin pengambilan keputusan juga lebih jernih, lebih efektif. Bahkan ada semacam perlindungan dari dampak negatif stres kronis atau yang sering disebut stres beracun itu. Oke. Sampai ke stres beracun ya? Iya,
Penelitian juga secara spesifik nyatet ada peningkatan efektivitas kerja, terus tingkat kesalahan berkurang, sampai ada dorongan buat kreativitas juga. Keterkaitannya sama ketahanan atau resiliensi tadi menarik banget. Jadi ini bukan cuma soal, katakanlah, bangkit dari kegagalan gede gitu ya, tapi lebih ke ngelatih otak buat ngadepin badai-badai kecil sehari-hari dengan lebih oke. Tepat sekali. Resiliensi di sini itu kapasitas neurologis kita buat pulih dari kondisi negatif atau tekanan. Kuncinya itu ada di seberapa cepat dan efektif sirkuit otak kita bisa balik lagi ke kondisi seimbang setelah kena stresor. Jadi kayak sistem recovery otak gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, mindfulness ini kan ngelatih kita buat ngamatin pengalaman tanpa langsung bereaksi berlebihan tuh. Iya, cuma ngamatin aja. Nah, itu secara langsung nguatin kapasitas pemulihan ini. Praktik yang konsisten, ya sekitar 20-30 menit lah setiap hari, itu tampaknya jadi dosis yang paling pas buat ngebangun perubahan struktural dan fungsional ini di otak. Jadi kayak investasi jangka panjang buat kebugaran otak kita. Luar biasa ya. Gimana sesuatu yang kedengarannya simpel banget, kayak cuma merhatiin nafas atau sensasi saat ini tanpa ngejudge gitu. Iya kan? Kayak nggak ngapa-ngapain. Heeh. Tapi bisa punya dampak biologis yang keukur kayak gitu. Mekanisme persisnya gimana sih? Udah paham betul kita? Kita masih terus belajar sih, tapi pemahamannya makin dalam. Intinya gini, praktik mindfulness ini melatih sirkuit perhatian sama regulasi emosi di otak. Sirkuit perhatian dan regulasi emosi? Betul. Jadi, dengan kita secara sadar ngarahin perhatian, terus ngamatin pikiran sama perasaan tanpa kita kejebak di dalamnya, kita itu secara bertahap ngurangin reaktivitas otomatis dari pusat stres otak. Contohnya amigdala. Amigdala ya, yang suka bikin panik itu. Nah, itu dia. Dan sebaliknya, kita nguatin fungsi kontrol eksekutif di korteks prefrontal tadi. Jadi ini kayak kalibrasi ulang lah respons otak kita terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal. Oke, jadi kayak disetting ulang gitu ya. Semacam itu. Dan penting juga nih, perlu ditekankan, ini bisa dipraktekkan secara sekuler loh. Murni sebagai latihan mental aja. Nggak tergantung sama latar belakang spiritual atau agama tertentu. Ini pada dasarnya kayak menjaga kebersihan mental kita aja, higienitas mental. Sip, sip. Jelas banget. Oke. Jadi kalau kita tarik kesimpulan besarnya nih ya, sains sekarang ini mendukung banget gagasan kalau mindfulness itu jauh lebih dari sekedar teknik relaksasi biasa. Jauh lebih dalam ya. Iya, ini adalah latihan yang secara aktif dan fisik itu membentuk ulang otak kita. Meningkatkan ketahanan, mempertajam fokus, terus nguatin kemampuan kita buat ngelola emosi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa nih artinya buat Anda yang lagi dengerin? Ini yang menarik. Ini membawa kita ke sebuah pertanyaan buat direnungkan nih, buat Anda bawa pulang. Coba bayangkan, kalau Anda bisa secara konsisten melatih otak Anda lewat mindfulness, sambil ngebayangin perubahan fisik yang beneran terjadi di dalam otak itu. Perubahan nyatanya ya. Iya. Kira-kira gimana transformasi mendasar ini bisa mengubah bukan cuma performa Anda ya di kerjaan atau studi, tapi juga cara Anda mengalami setiap momen dalam hidup Anda. Cara Anda berinteraksi sama orang-orang di sekitar. Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya kan? Potensinya itu mungkin jauh ngelampaui sekedar jadi lebih produktif atau lebih tenang aja. Tapi gimana kualitas hidup Anda secara keseluruhan bisa berubah? Itu yang patut direnungkan.